pasti akan ada masalah yang lebih besar yang akan diterima oleh Gus Idris. Nah ini kaitannya sama TIC gimana? Insya Allah kalau kita lihat bisa kebui. Itulah yang namanya manusia kalau tidak jujur dari Allah. Akhirnya sekarang seperti ini. Kasih julukan ikan buntal. Ya karena banyak ngomong mungkin kan gitu. Belum ini pasien-pasiennya banyak nanti. Coba kita lihat saja. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Lama kita nggak ketemu. 1 minggu ya. Iya kurang lebih lah. Ya maklum Pak lah, kesibukan ya Pak. Iya. Sibuk nganggur. Sibuk nganggur. Ini Pak, saya belum update ini Pak. Jadi saya pengen nanya-nanya sama Pak. Iya. Gimana? Udah beberapa hari ini saya nggak update di media sosial Pak. Jadi mungkin apa update ya Pak? Ya, tanya nih, apa ini yang apa? Iya, sekarang kasus untuk itu ya yang paling update karena kita kan mengikuti channelnya TIC. Iya. Karena di update itu permasalahan saling lapor. Jadi siapa tuh yang TIC yang lapor? Iya itulah TIC hebatnya seperti itu, nggak harus lapor sendiri, sudah ada yang laporin kan ya gitu. Oh temannya TIC. Iya temannya TIC, mantan krunya dari Gus Idris. Mantan krunya Gus Idris melaporkan. Melaporkan Gus Idris maksudnya. Iya, melaporkan Gus Idris. Kenapa bisa seperti itu? Iya kalau dilihat dari konten itu ada permasalahan pencemaran nama baik, terus ada penyadapan gitu. Itu baru awal kalau kita lihat sih. Mungkin akan ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Nama baik siapa tuh? Maksudnya, itu di channelnya Mas Bagus itu. Maksudnya Mas Bagus yang melaporkan. Iya, sementara ini Mas Bagus yang melapor. Nama baik Mas Bagus juga. Iya, termasuk penyadapan itu. Mas Bagus itu siapa sih? Dulu itu ya mantan pasiennya si Gus Idris. Oh. Jadi melaporkan ya, maksudnya melaporkan bosnya dulu gitu. Mantan dilaporkan. Ya, mantan bos. Mantannya. Alasannya itu pencemaran nama baik. Iya. Apa yang dicemarkan? Iya, kalau di wawancara, kalau di Warkop Institute itu menyatakan belum semuanya ya terkuak karena masih dirahasiakan belum oleh dijelaskan, maksudnya dari pihak pengacaranya kan belum menjelaskan masalahnya apa semua. Pencemarannya seperti apa belum dijelaskan. Penyadapannya seperti apa juga kan belum dijelaskan secara real. Tinggal tunggu aja lah, nanti juga terkuak semua. Kapan dilaporkan kapan? Hari apa ya? Kalau nggak salah hari Kamis apa ya? Kamis ya. Kamis kemarin. Jadi ini Gus Idris ini sedang diserang sama itu ya mantan krunya. Iya. Sebenarnya bukan cuma Mas Bagus itu loh. Ada beberapa mantan kru yang udah pasang kuda-kuda lah kalau. Banyak berarti. Ada beberapa. Ada Mas Musa, ada Mang Alan, ada Abah Saiful, terus itu semuanya mantan krunya itu. Terus si cantik siapa itulah. Ada yang cantik itu. Ada Mbak itu, Mbak. Yang jadi krunya dulu. Esteria Putri apa siapa itu? Esteria. Itu juga katakanlah ikut bermasalah sama. Iya, makanya tadi kita bilang belum terkuak semua. Kalau kita bilang ini baru masalah satu, masalah yang masih sepele, dan pasti kita lihat ke depannya pasti akan ada masalah yang lebih besar yang akan diterima oleh Gus Idris. Nah ini kaitannya sama TIC gimana? Ya itulah kebenaran. Kalau kita menyikapinya ya, itulah kebenaran bahwa setiap kita melakukan kebenaran pasti akan menilai kebaikan. Apa mungkin karena TIC yang sering mengkritik ke Gus Idris yang akhirnya apa itu mantan krunya yang mungkin kecewa sama
Gus Idris karena dibohongi, merasa dibohongi juga karena terbantu sama TIJ secara tidak langsung. Nah, gitu. Diberani melaporkan itu ya. Iya. Kalau kita lihat di kontennya TIJ itu semakin kesini semakin memanas ya. Maksudnya memanas? Memanas dalam permasalahan laporan ini. Oh, jadi TIJ di situ juga akhirnya terlibat gitu. Iya, terlibat lah. Apa TIJ pernah statement gitu di channelnya? Statement kemarin untuk kemarin itu ya siap-siap aja. Maksudnya statement ini loh sudah dilaporkan gitu. Ada. Itu sudah menyampaikan itu. Sudah dilaporkan. Di Polda Jatim loh. Dan bahkan masuk di media online loh. Sudah sampai di oh ya, itu kan karena di Polda jadi kan banyak. Iya, kan banyak wartawan juga. Wartawan setiap harinya kan, dan sudah tersebar. Tinggal tunggu endingnya nanti gimana Gus Idris. Ini baru awal pencemaran nama baik dan masalah sadap, dan masih banyak masalah-masalah lain yang siap untuk di-up. Insya Allah kalau kita lihat bisa kebui dia. Si Gus Idrisnya. Iya. Ini kan dia sudah ke ranah hukum berarti. Iya. Apa itu sebagai apa? Karena Gus Idris kan juga sudah melaporkan siapa namanya? TIJ. TIJ ke ranah hukum. Apa itu? Karena teman-temannya Gus Idris tadi yang mantan krunya juga membantu. Ya kalau TIJ kan kemarin kita bilang santai-santai aja. Siap dengan laporan itu. Iya, dengan laporan itu. Benar. Tapi hikmah dari pelaporan itu ternyata dari mantan tim Gus Idris sendiri memunculkan. Oh iya. Insya Allah rame ini. Sudah sampai ke tahap apa itu Ya baru pelaporan lah. Oh, baru. Jadi masih dalam apa tuh? Penyelidikan apa ya? Nah iya, penyelidikan kan banyak hal ya. Kayak polisi sendiri kan yang namanya laporan tetap ditampung, prosesnya gimana itu adalah urusan polisi, dan mekanismenya yang tahu lebih paham otomatis pengacaranya kan itu. Pengacara dari Mas Bagus itu. Bagusnya gimana sih? Antara TIJ dan Gus Idris ya, termasuk itu si yang melaporkan siapa? Mas Bagus itu. Harapannya sih gimana? Kayak gini ya. Dari awal sebenarnya kayak TIJ sendiri itu sudah nggak haruslah ke ranah hukum. Iya. Tinggal klarifikasi kan. Oh iya. Tapi ternyata kalau nggak klarifikasi kan memanjang, melebar kan kayak gitu. Iya. Jadi jangan salahkan TIJ. Iya. Karena ya ditunggu-tunggu gitu kan, tidak ada klarifikasi yang akhirnya memunculkan ini ya. Pasti kelihatan settingannya. Jadinya kan kayak gitu. Iya. Nah, sekarang ke ranah hukum, tinggal tunggu nanti prosesnya, hasilnya gimana. Ini belum semuanya terkuak, termasuk mantan pasien-pasien yang lain yang merasa tertipu dan ditipu oleh Gus Idris. Ini sudah siap-siap juga dan bisa jadi ikut melaporkan. Iya, gitu. TIJ sudah punya wadah untuk menampung itu semua, keluh kesah dari mantan pasien yang merasa ditipu. Maksudnya punya wadah yang gimana? Menampung keluh kesah dari mantan pasien yang diabaikan dan dibohongi. Oh, mungkin sebagai bukti gitu ya. Iya, nanti bisa dilaporkan, makanya ini semakin melebar. Dan tercepit tuh kan bisa. Nah, bukan tercepit lagi. Kalau kita bilang bisa tuh nanti kalau memang ini laporannya diterima dengan berbagai sudut pandang kepolisian, pasti polisi paham lah ya dalam hukum itu. Iya. Nanti kalau benar-benar terbukti bersalah, otomatis pidana. Ya, karena kalau sudah mencakup nama baik, pencemaran nama baik itu ya kita tahu juga yang namanya Gus Idris ya salah satu tokoh itu kan, punya pesantren, pengobatan juga gitu. Jadi ya secara otomatis ini akan jadi besar, akan jadi bahan perbincangan seperti itu. Di Malang sudah ramai lah, media-media Malang sudah
sudah blow up semua kan. Sudah membicarakan Iya, membicarakan Gus Idris ya. seorang ulama loh ya. Iya betul. Ya, jelas jadi trending lah di sana. Hmm. Kalau kita bilang itulah yang namanya manusia kalau tidak jujur dari awal, akhirnya sekarang seperti ini. Kalau awalnya bilang itu semua ada yang settingan, ini real, settingan dan sebagainya, selesai lah. Ada akibatnya itu. Nah, ada sebab, ada akibat. Iya. Hukum asbab itu ada. Yang diharapkan oleh teman-teman TIJ ataupun TIJ sendiri, padahal hanya klarifikasi karena sudah ketercium banyak settingannya kan gitu. Iya. Kalau sudah jujur pasti sudah selesai gitu ya. Iya jelas. Dari kejujuran itu malahan menjadi kayak seorang Gus Idris itu tenang tidurnya, tenang dalam masalah pengobatan yang dia bisa, kan gitu. Iya betul. Lebih tenang, lebih fokus. Nah, sekarang masih aja itu loh masalah grebek dukun. Tanggapan dari itu TIJ atau tanggapan dari Gus Idris sampai detik ini itu masih diem. Termasuk teman-teman apa maksudnya kru yang lain gitu. Enggak ada orang yang pro maksudnya. Yang pro pun ada kemarin. Kalau TIJ bilang sih konteng-konteng itu masih diem. Terus ada satu yang kalau TIJ bilang itu namanya ikan buntal itu pengacaranya itu loh. Ikan buntal. Iya. dikasih sumbung karo Jawa ya. Kalau sana itu apa namanya ya? Kalau Indonesia bahasa Indonesianya itu dikasih julukannya ikan buntal. Pengacaranya si Gus Idris ya. Dikasih julukan ikan buntal. Ya karena banyak ngomong mungkin kan kayak gitu. Karena banyak ngomong jadi dinamain ikan buntal gitu. Itu paling yang komentar itu. Ikan buntal sudah mengomentari itu tentang pelaporan itu berarti. Ya sudah lah, cuman kan karena apa sih ya? Kalau kita lihat kayak gini, Gus Idris menggunakan pengacara, otomatis pakai duitnya sendiri. Gitu kan. Untuk apa? Menutupi kebohongan yang Gus Idris lakukan. Dengan cara gitu. Apa? Pelaporan bahwa saya itu difitnah dan sebagainya. Mungkin kan gitu. Efeknya apa? Efeknya bukan semakin mereda. Justru semakin klimaks gitu ya kan permasalahannya gitu. Semakin mencuat nih. Ini indikasinya apa? Kebohongannya semakin jelas. Iya, bahkan orang-orang yang terdekatnya dahulu akhirnya melaporkan kan. Belum ini pasien-pasiennya banyak nanti. Coba kita lihat saja. Pasti banyak nanti. Yang mendukung itu yang melaporkan iyalah. Yang mendukung TIJ ya otomatis. Karena kan ini kan TIJ kan yang membongkar yang paling gencar. Iya, gitu yang kan paling gencar, yang paling pertama kali membongkar masalah Gus Idris. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah kalau kita bilang beliau dengan keberaniannya, beliau dengan pegangan kebenaran yang dia katakan ini adalah hak, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil kan kayak gitu. Dan sekarang mulai terkuat. Iya, padahal kan awal-awalnya kan mungkin hanya minta klarifikasi. Terus secara batin supaya natural gitu. Kok sampai akhirnya ini karena hukum. Ya itulah. Karena apa sih, media sekarang itu harus ada kejelasan. Kalau memang settingan, bilanglah settingan. Yang pada akhirnya sampai jadi rumit ini permasalahannya. Karena gitu ya Pak. Monggo. Asik ini ngobrolnya.